Diseminasi budaya positif oleh CDP Angkatan 9 Kabupaten Blora Ibu Yeni Mu'alif SBD. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Jepon, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Staf Karyawan SMA Negeri 1 Jepon, beserta para siswa yang kami sayangi. Terlebih dahulu senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala rahmat hidayah-Nya kita dapat melaksanakan acara dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang berbahagia, demi lancarnya acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara berikutnya yaitu doa, yang kami hormati Bapak Suyatno, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita berdoa semoga acara pada pagi hari ini diseminasi budaya positif dari oleh Bu Yeni Alif Mu'alifin CDP kelas 9 dan Blora semua berjalan lancar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suyatno. Acara berikutnya yaitu sambutan Kepala SMA Negeri 1 Jepon, yang kami hormati Bapak Budi Santoso SPD MPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa man Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang pada pagi hari ini mengikuti diseminasi budaya positif yang diadakan oleh Ibu Yeni Alif Mu'alifin Eskom CGP Angkatan 9 Kabupaten Blora. Yang saya sayangi siswa-siswi perwakilan yang mengikuti diseminasi pada pagi hari ini, dan utamanya yang saya banggakan Ibu Yeni Alif Mu'alifin. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di sini memenuhi undangan dari Ibu Yeni Alif Mu'alifin untuk diseminasi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini nanti Ibu Yeni Alif Mu'alifin akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Harapan saya adalah semoga dari diseminasi budaya positif yang akan disampaikan nanti kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, dan akhirnya nanti kita tahu, mengerti, dan kita akan mempraktikkan budaya positif ini yang ada di SMA Negeri 1 Jepon, sehingga sekolah kita nanti menjadi sekolah yang betul-betul ideal, baik untuk perkembangan, mengantarkan perkembangan dan keberhasilan siswa-siswi. Saya kira itu. Selamat mendiseminasikan untuk Ibu Yeni Alif Mu'alifin. Semoga materi ini memberikan pencerahan kepada kita. Sekali lagi, selamat mengikuti diseminasi budaya positif dari Ibu Yeni Alif Mu'alifin. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Budi. Acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif oleh Ibu Yeni Alif Mu'alifin. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita berikan aplaus yang meriah kepada beliau. Kami persilakan. Wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Jepon, Bapak Budi SPD MPD, dan yang kami hormati Bapak Ibu dan staf karyawan SMA Negeri 1 Jepon. Nah, pada kesempatan kali ini saya Yeni Alif Mu'alifin dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Blora mau menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Nah, pada pertemuan kali ini nanti ada 6 materi yang akan kita bahas. Materi kita nanti ada 6. Yang pertama ada disiplin positif, terus yang kedua ada motivasi, hukuman, dan restitusi. Materi yang ketiga ada keyakinan kelas, materi keempat ada kebutuhan dasar, dan yang kelima ada posisi kontrol. Selanjutnya yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita, kita akan menggerakkan kenangan kita dulu ya Bapak Ibu, biar kita agak lemas, biar kita tidak sepadan, karena nanti kita 60 menit ke depan atau bisa lebih kita akan duduk anteng di sini dengan diskusi bareng-bareng. Minta tolong Bapak Ibu yang di sini untuk berdiri. Merepotkan Bapak Ibu J, boleh digeser-geser. Nanti kita ada 5 gerakan ya Bapak Ibu. Yang pertama ada gerakan diputar-putar. Di sini kita nanti simulasi dulu J, diputar-putar dulu. Terus yang kedua kita tepuk tangan. Terus yang ketiga kita pegang bahu sambil begini-begini. Biar kita agak lemas, masih pagi. Ada musik nanti 3 Mbak. Terus selanjutnya kita pegang lutut nanti. Pegang lutut. Kalau serasa kursi mengganggu bisa digeser dulu, biar kita nanti goyangnya totalitas. Maaf J. Terus yang kelima nanti kita menggoyangkan badan kita biar tidak kaku lagi ya. Begitu sih Bapak Ibu. Kita mulai dulu pemanasan. Disubrake, tangan diputar-putar. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ulang satu lagi nih Bapak Ibu. Bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, pegangnya lutut. Digoyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Terputar, diputar ke atas. Terputar, diputar ke bawah. Diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah merepotkan untuk berdiri ya. Lanjut kita ke materi yang pertama, yaitu materi 1, yaitu disiplin positif. Tentunya kita sebagai guru tidak asing lagi dengan kata disiplin positif ya Bapak Ibu. Disiplin positif itu sendiri itu adalah nilai atau keyakinan atau kebiasaan kita di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Misal kita punya murid yang bertanggung jawab, penuh hormat, dan sopan dan santun, pastinya kita akan senang sekali ya Bapak Ibu, nggak ada masalah sekalipun. Lanjut Pak. Elemen sekolah harus dapat berperan dalam mewujudkan budaya positif sekolah.
Tentu saja kepala sekolah tidak bisa bergerak sendiri ya Bapak Ibu. Tentu saja kita sebagai guru atau di bawah-bawahnya dapat membantu kepala sekolah untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Budaya positif juga dapat kita implementasikan untuk memahami motivasi perilaku yang berhubungan dengan penghargaan, kebutuhan dasar, posisi kontrol, pembuat keyakinan, dan segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ini nanti yang kita akan bahas di pertemuan atau di diskusi kali ini. Untuk merealisasikan budaya positif tersebut, di sekolah kita perlu melakukan pembiasaan untuk menerapkan budaya positif. Tentunya dimulai dari diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Meskipun awalnya kita harus dipaksa dulu, selanjutnya kita harus terpaksa dulu, lalu kita akan terbiasa. Nah dari situ kita mulai dari diri sendiri kita dulu sebagai guru. Karena dari awal masuk kita sudah menanamkan kita kalau kita itu sudah mau menjadi pendidik. Nah, untuk itu kebiasaan yang kurang baik adalah untuk membiasakan hal-hal yang baik, menjadi teladan bagi murid-murid serta mendapat dukungan untuk mewujudkan budaya positif. Selanjutnya, disiplin positif itu juga menggali potensi diri agar tujuan menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ketika kita mau bersikap disiplin positif, tentunya kita harus mempunyai 3 sikap ini: berhati positif, berpikiran positif, dan bersikap positif. Ketika kita masuk kelas, kalau kita tidak punya rasa 3 ini, tentunya di hati kita sudah double sendiri Bapak Ibu. Ketemu cahaya, males Nah, itu berarti secara nggak langsung kita sudah tidak mempunyai hati yang positif, karena kita pernah terluka, misalkan pernah, Bu, kok begini ya, terutama seorang kita perempuan ya Bapak Ibu, pasti kita pernah punya rasa sakit hati dengan siswa, sakit hati Ibu, tapi sekedar sekilas, tapi terkadang kalau kita tidak mempunyai hati positif, kita akan malas untuk masuk ke sekolah tersebut. Terus selanjutnya, disiplin itu berarti mampu bertanggung jawab untuk apapun yang dilakukan dan mau memecahkan masalah itu sendiri. Selanjutnya, penerapan disiplin juga berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Salah satunya ada tanggung jawab kita seorang guru, juga kejujuran kita. Terus apalagi Bapak Ibu guru, nilai-nilai kebajikan? Kejujuran, tanggung jawab, disiplin, mandiri, gotong royong, dan DLL, sopan santun juga masuk ya. Dan memaafkan. Ya, memaafkan boleh Mbak, ternyata juga butuh waktu ya. Butuh proses. Karena seorang wanita itu gampang tersentuh dan gampang tergugah di dunia. Iya. Tersentuh dan tergugah. Keluarga satu kesatuan, ya. Ya lanjutnya tadi yang saya bahas ini adalah karena paksaan atau hukuman seperti yang saya di awal tadi sampaikan, kita harus dipaksa dulu, terpaksa baru kita bisa terbiasa. Contohnya kita bisa datang tepat waktu, itu dipaksa harus tepat waktu. Terus iya. Dari pertanyaan ini, sudahkah sekolah kita menerapkan budaya positif? Nah, di sekolah kita kira-kira apa yang pernah kita terapkan di budaya positif? Literasi. Yang kedua, yang pertama adalah literasi atau 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selanjutnya ada yang pernah kita lakukan di sekolah kita, literasi. Literasi sudah lama di Bapak Ibu kita lakukan di sekolah kita, sudah berjalan dengan baik. Berarti sudah termasuk di kategori budaya positif. Selanjutnya, selain
selain literasi, selain gerakan 5S, apa lagi? Sholat berjamaah. Meskipun terkadang kita anak-anak masih kita giring deh, seperti bebek masih kita giring untuk sholat berjamaah, terutama yang sholat Jumat deh. Sholat Jumat kita masih giring seperti bebek, tapi tidak masalah karena semua itu karena dipaksa, terpaksa dan terbiasa digiring berarti ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ada kesepakatan sekolah. Ekstrakurikuler. Dan ETC ya Pak ya. Oke, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tadi yang pernah kita bahas kalau nilai-nilai kebajikan ada beberapa, jadi Bapak Ibu ada tanggung jawab, ada apa tadi? Kejujuran, sopan santun, tanggung jawab. Mungkin tadi Pak, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan yang dinilai untuk dipercayai. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah kita sebutkan, ada keadilan, ada keselamatan, ada tanggung jawab, ada rasa syukur, ada kejujuran, ada komitmen, ada percaya diri, ada keamanan, dan yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu di sini ada yang ingat profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6. 6 itu apa aja Bu Oki, biar tidak sibuk HP-HP-an. Profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama apa Bu Oki? Beriman dan bertakwa. Oke, yang kedua ada berkebinekaan. Yang ketiga ada mandiri. Yang keempat ada gotong royong, bernalar kritis, dan yang terakhir ada kreatif. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Ternyata sangat hafal. Ada lagunya Pak Bu? Siapa yang bisa menyanyikan? Oke, ayo Pak Nur nyanyi. Oke, ayo maju. Kayak anak TK ya disuruh maju. Kayak bercanda nanti sakit hati, nanti diingat sampai mati ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi. Profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama ada kebinekaan global, yang kedua ada gotong royong, ketiga ada kreatif, keempat ada bernalar kritis, kelima ada mandiri, dan yang terakhir beriman dan bertakwa. Oke, lanjut Pak. Nah, materi yang kedua, motivasi perilaku manusia. Tentu saja kita sebagai manusia mempunyai perilaku di Bapak Ibu. Perilaku apa yang sebaiknya kita tanamkan di sekolah? Pastinya perilaku yang baik ya, karena sebagai guru, sebagai yang dituntut kita itu harus memberi teladan kepada murid-murid kita. Motivasi perilaku manusia. Ada unsur instruksinya, berarti untuk menjadi mereka yang ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya ada unsur ekstrinsipnya, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Untuk tujuannya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini Bapak Ibu ketika mendapat imbalan atau penghargaan kira-kira suka enggak? Suka. Kalau suka selalu diingat enggak? Ingat. Jadi penghargaan itu baik enggak Bapak Ibu? Baik. Baik, ada negatifnya enggak? Ada. Kira-kira apa Bu Siti? Waktu kita mau mengembangkan diri atau kita mau belajar, kita hanya tadi dapat Terus Bu Siti. Lanjut. Jadi kita kalau diberi hadiah itu akan selalu ingat ya Bapak Ibu, akan selalu ingat sampai nanti. Nah, di sini ada poin penghargaan atau hukuman. Pastinya bukan Bapak Ibu, mungkin saya
pernah melakukan penghargaan dan pernah melakukan hukuman. Di sini mana yang lebih baik penghargaan antara apa hukuman Bapak Ibu? Enggak semua. Kenapa kira-kira Budian? Budian tim mana? Budian tim mana? Tim penghargaan atau tim hukuman? Kita Apa? harus memilih Iya. berarti penghargaan. Penghargaan. Bu Farida, jika harus memilih apa? Penghargaan cuman penerapannya yang benar-benar harus dipikirkan. Oke, jadi penghargaan. Bunia, tim mana ini Bunia? Penghargaan. Iya, karena wanita ini dihargai, karena mayoritas di sini wanita, jadi wanita ini dihargai. Wanita itu malah benar sih Bapak Ibu. Wanita malah benar dan selalu benar. Iya, penghargaan atau hukuman itu kita bisa menjawab itu ketika ada kasus satu di sini. Nah, bisa diperhatikan. Di sini ada kebetulan ada guru matematika Bu Rini pernah menemui seperti ini enggak? IPA kurang menguasai pembelajaran matematika. Pastinya siswa 36 1-2 yang tidak menguasai atau bahkan semua menguasai. Enggak ada ya, beberapa ya. Sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam atau menggambar di buku pelajarannya. Karena mungkin boring ya, dia duduk saat pembelajaran dia boring, dia menggambar. Padahal tidak di saat jam menggambar seni. Selanjutnya Pak Seno menanyakan pertanyaan. Dia gugup. Bisa dibayangkan Bapak Ibu? Dia duduk menggambar, terus gurunya itu menanyakan. Dia langsung jadi gugup, mungkin kaget ya. Anak gambar di IPA misalkan. Selanjutnya dia menjadi gagap pada saat berusaha menjawab. Teman sekelas pun tertawa. Mungkin yang ditanyakan Pak Seno itu tidak nyambung dengan jawabannya IPA. Mungkin IPA, Pak Seno bertanya 3 ditambah 2 berapa IPA? IPA jawabnya, saya sudah makan Pak. Pasti kan teman-temannya tertawa. Iya enggak? Nah, di situ IPA yang dianggap malu luar biasa. IPA-nya malu, ditertawakan di kelas. Terus sambil maju ke depan, disuruh Pak Seno maju ke depan sambil memegang hidungnya begini di depan. Kira-kira IPA itu pasti malu je. Yang jadi pertanyaannya, kira-kira udah dapat gambarannya belum? IPA dan Pak Seno. Yang jadi gambarannya, yang jadi pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Kenapa? Karena memberi hukuman. Oke. Terus selanjutnya di pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa bisa mengatakan hukuman? Ya betul. Karena belum ada kesepakatan di antara IPA dan Pak Seno. Karena dalam peristiwa itu dadakan deh, nggak ada persetujuan sebelumnya. Jadi ada peristiwa itu langsung otomatis Pak Seno menyuruh ke depan dan memegang hidungnya. Ini adalah gambaran perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Secara nggak langsung tadi kalau hukuman itu berarti apa Bapak Ibu? Sesuatu yang terjadi tanpa disetujui atau tanpa direncana atau langsung deh. Sedangkan konsekuensi itu terjadi ketika kita ada kesepakatan antara dua pihak. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke, kalau tidak silakan lanjut. Hukuman seperti yang saya bahas di awal tadi, hukuman itu membuat dendam dan sakit hati enggak? Hukuman membuat dendam dan sakit hati enggak? Bapak Ibu kalau dulu pas di sekolah kalau dihukum, setelah dihukum itu sakit hati enggak? Sakit. Terus merasa gagal enggak kalau dihukum itu? Maksudnya menyesal ya, kayak Iva tadi dia merasa gagalnya, kok aku tadi gitu ya? Kok aku gitu ya tadi ya gitu kan. Terus selanjutnya jadi dia membenci kedisiplinan Iva tadi.
Terus selanjutnya menyembunyikan kesalahan. Misalnya tadi dipanggil Pak Seno, Iva, silakan ke depan. Pastikan yang dilakukan langsung ditutup. Berarti kan kesalahannya disembunyikan. Seperti kita kalau lagi ulangan atau ngawasin sih Bapak Ibu, kalau kita ketahuan mencontek pasti langsung kita sembunyikan. Ya. Lanjut, merasa tidak dihargai. Seperti tadi ditertawakan oleh teman-temannya. Maksudnya ke anti bullying enggak Bu ya? Enggak, bullying ya, karena ditertawakan tadi ya. Oke, selanjutnya masuk ke konsekuensi. Konsekuensi tadi itu adalah ada kesepakatan ya. Kalau kesepakatan berarti harus dilakukan kan? Harus. Tidak bisa tidak atau bisa dinego? Bisa dinego? Tidak. Dan yang pasti terjadi. Kalau kita menyepakati sebuah peraturan, berarti kita juga harus melaksanakannya. Oke, selanjutnya ada restitusi. Restitusi itu adalah proses di mana kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Seharusnya tadi Pak Seno itu bukannya malah menyuruh Iva ke depan, tapi seharusnya kan ditanya dulu, kenapa kamu tadi sibuk sendiri? Gitu kan ya Bapak Ibu, nggak harus langsung menjudge kalau dia itu salah. Selanjutnya ada 9 ciri-ciri restitusi. Tindakan dulu, kita ke hukuman dan atau konsekuensi dulu. Bapak Ibu tadi sudah tahu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di pertanyaan pertama atau di poin pertama, kelihatan enggak? Di poin pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Sepakat hukuman deh. Terus yang kedua ada lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Sepakat juga. Terus selanjutnya murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Selanjutnya menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan, ada kata menggantikan jadi Bapak Ibu, berarti konsekuensi, dia sudah bertanggung jawab atas kesalahannya. Terus selanjutnya membersihkan tumpahan air meja di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, disuruh nyeker berarti ini ya. Iya, tapi anak-anak sekarang itu nggak suka nyeker jadi Bapak Ibu. Kalau habis sholat itu malah tidak suka pakai sepatu, mungkin karena sudah corona 2 tahun tidak pakai sepatu 2 tahun, jadi merasa nyaman kalau pakai sepatu itu nggak enak. Terus selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mari kita lihat jawabannya, kira-kira jawaban Bapak Ibu benar apa enggak, Jay? Oke, beri aplaus buat Bapak Ibu semuanya. Jawaban kita benar ya, ada di poin pertama ada hukuman sampai poin ketiga, poin keempat dan kelima ada konsekuensi, poin ke-6 ada hukuman, dan poin ke-7 ada konsekuensi. Lanjut kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas sama kesepakatan kelas kira-kira sama atau beda Bapak Ibu? Keyakinan kelas sama kesepakatan kelas kira-kira sama atau beda? Sama? Yakin sama? Yakin apa tidak? Yakin ya? Oke, berarti dari keyakinan turun ke kesepakatan gitu ya Pak ya? Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Mengapa ada di situ ada yang pertama ada gambar apa? Masang helm. Itu yang dipasangkan atau masangkan itu? Masangkan.
itu ada dua sejoli ya yang lagi bucin-bucinan. Suami saya masih seperti itu, berarti suami saya masih bucin dengan saya ya. Padahal waktu itu saya menggendong, berarti tidak bucin, berarti karena kesusahan aja. Di situ ada mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda. Ini kenapa kita pakai helm? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Untuk keselamatan, biar tidak ditilang, biar tidak panas. Karena masih seandainya toh jatuh, kita masih berarti masuk di keselamatan deh. Terus apa lagi? Gaya-gayaan, helmnya anyar ya Pak ya. Helmnya anyar ya dakar, bayar 1,5 juta. Memang kalau nggak dipakai, meskipun udah punya mobil ya. Oh, helmnya harga mahal, boleh nanti habis ini dipinjam. Jangan menghilang loh Pak ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk di prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kenapa kita pilih kelas? Karena kelas itu adalah lingkup terkecil kita di sekolah. Kalau kita masuk kelas, berarti di situ kita adalah leadernya ya Bapak Ibu. Di situ kita prosedurnya yang pertama, kita bisa mempersilahkan anak-anak untuk mengeluarkan pendapatnya. Selanjutnya, pendapat itu bisa ditulis di kertas, baik secara digital atau yang lainnya. Dan ketika ada anak, pasti di antara 36 anak itu pasti kata-katanya ada yang sedikit nyeleweng enggak? Ada atau tidak? Kalau di negeri, di SMA Negeri 1 Jepang pasti tidak ada ya. Pasti baik semua. Ini contoh di sekolah lain. Misalkan dulu saya pernah ngajar di swasta, pas saya buat keyakinan kelas, ada yang menuliskan boleh makan saat jam pembelajaran. Kira-kira menurut Bapak Ibu menyepakati itu enggak boleh makan di saat jam pembelajaran? Tidak. Kalau saya pribadi, saya tidak menyepakati karena di saat saya ngoceh bla 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 setengah jam, dia makan mambu endong, mambu pindang, mambu bok. Gitu kan kita terganggu ya. Masa kita menjelaskan panjang yang tinggi ketemu luas, dia asik makan. Nah, di itu kita bisa memperbaiki, kita bisa memblacklist. Pendapat itu boleh, tapi tidak semua pendapat itu kita terima. Itu jadi Bapak Ibu salah satunya untuk membuat keyakinan kelas. Selanjutnya tadi seperti yang saya bilang, kalau kita tidak setuju berarti masuk di tinjau keyakinan ulang, diulang lagi apa yang menjadi pendapat anak-anak itu sendiri. Kalau sudah pendapat itu kita sudah dari 36, misalkan yang kita tidak setuju itu cuma satu yang makan tadi karena mungkin dia tidak tahan lapar, jadi kita tidak setujui dia menulis itu ya. Jadi yang 35 kita tanda tanganin, lalu kita tulis di kertas, lalu kita tempelkan di pojok kelas biar anak-anak itu bisa mengingat. Satu kali lagi, kalau kita membuat keyakinan kelas, kita tidak usah membuat kata-kata yang terlalu panjang, cukup singkat, jelas dan mudah diingat. Nah, di sini ada pertanyaan pematik untuk keyakinan kelas. Di situ ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di sini bentuk keyakinan kelasnya apa kira-kira Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita punya pinjam buku misalkan, tapi kita harus mengembalikan ke tempatnya. Berarti kita harus mempunyai rasa. Berarti kita harus mempunyai rasa tanggung jawab. Karena itu kita pinjam ya. Namanya pinjam itu berarti harus dikembalikan. Terus selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Misalnya saya begini, itu mengganggu jenengan enggak? Apa colek-colek ya? Berarti itu secara nggak langsung itu keyakinan kelas kita apa? Kita harus menghormati orang lain. Kan ada aja Bapak Ibu di kelas itu kalau depannya dulu pas saya sekolah, saya jadi rambut ditutuli kayak gitu, ya, pas zaman sekolah. Ya itu dalam bakar itu ya. Itu dijebret. Nah itu adalah contoh untuk menghormati orang lain. Selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu sulit ya
dulu saya bisa Bu masih di sekolah swasta, saya itu rajin sekali, 6:30 sudah berangkat. Maaf, jam 6.15 sudah berangkat karena waktu tempuh itu setengah jam, jadi jam 6.30 sudah berangkat. Dan sekarang waktu rumah saya dengan sekolah sini cuma 5 menit, saya jam 7:10 baru berangkat. Iya. Berarti secara tidak langsung saya itu tidak menghargai ya Pak. Tidak menghargai saya sendiri kan, tidak menghargai diri saya sendiri. Jadi kan saya buru-buru kan berangkat ke sekolahnya. Jadi itu adalah contoh yang tidak menghargai diri sendiri. Tidak untuk ditiru jika Ibu. Cukup saya, semoga saya segera hidayahnya. Jadi saya bisa berangkat 6:30 seperti yang di pertanyaan di sini. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira keyakinan kerasnya apa, Bapak Ibu? Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati orang lain juga enggak? Iya, menghormati orang lain juga. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Menghormati orang lain juga. Termasuk komitmen juga enggak? Komitmen juga. Terus bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain juga, budayakan antri. Ya, terus gunakan masker dan selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau anak SMA masih ada yang lari-lari di kelas enggak? Masih berjiwa bocil ya Bapak Ibu. Meskipun sudah SMA tapi mereka masih berjiwa bocil, masih lari-lari kayak anak TK. Selanjutnya, oke, ini adalah jawaban tadi. Benar ya Bapak Ibu? Benar, buat aplaus Bapak Ibu semua ya. Jawaban tadi. Oke, lanjut kita ke kebutuhan dasar. Materi yang ketiga, kebutuhan dasar. Kita sebagai manusia tentunya punya kebutuhan dasar nih Bapak Ibu. Kebutuhan dasar kita sebagai manusia kira-kira apa? Makan, itu faktor utama. Terus yang kedua, kesehatan dan tempat tinggal. Oke, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 nanti ya. Kebutuhan manusia ada 5. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Kita bisa bertahan hidup ketika kita makan, punya rumah dan sandang, pangan dan papan. Itu teorinya ya. Terus selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai manusia butuh rasa kasih sayang enggak Bapak Ibu? Butuh. Nah, rasa kasih sayang itu bisa merubah segalanya enggak? Bisa. Contohnya saya punya teman di Bapak Ibu. Dia itu awalnya tidak merokok. Ya. Awalnya tidak merokok gara-gara cinta. Dia terlalu bucin ya. Dia terlalu bucin dengan pacarnya pada saat itu. Iya. Iya, dia terlalu bucin dengan pacarnya pada saat itu. Iya. Lalu aku mau menikah denganmu, tapi kamu jangan merokok lagi. Kira-kira cowok itu karena terlalu cinta, ya, karena terlalu cinta, tiba-tiba si lelaki itu dia oke, saya mau. Berarti dia punya rasa kasih sayang yang tinggi ya Bapak Ibu terhadap pasangannya. Sampai sekarang pun teman saya itu masih nggak merokok loh Bapak Ibu. Beda sama teman saya satunya. Awalnya seperti itu, tapi ketika sudah menikah 5 tahun dan punya 2 anak, ternyata itu luntur Bapak Ibu. Ternyata itu luntur, dia juga merokok. Itu hanya contoh bentuk rasa kasih sayang ya. Terus kebebasan sebagai manusia tentunya kita perlu kebebasan deh. Bebas untuk berekspresi, bebas untuk memilih jalan hidup kita deh, bebas untuk memilih pasangan deh Pak Misbah. Selanjutnya kesenangan. Tentunya sebagai manusia kita juga butuh kesenangan, butuh healing, butuh refreshing, butuh facial ya Bu Dian, dan butuh semuanya. Terus yang terakhir ada penguasaan. Sebagai manusia tentunya kita juga tidak tidak muka kalau kita itu juga butuh kekuasaan. Ibaratnya di rumah tangga. Di rumah tangga kita punya suami, yang kekuasaan seharusnya kan suami deh. Tapi sebagai ibu rumah tangga kita harus menguasai semuanya. Jangan sampai ada yang tersisa misalkan. Oke, lanjut, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah,
Bagus. Lanjut kita ke posisi kontrol. Kenapa? Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama ada posisi penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada teman, dan yang keempat ada apa itu? Pemantau, dan yang kelima ada manajer. Di poin kelima itu kira-kira Bapak Ibu pernah melakukan hukuman terhadap anak enggak? Enggak. Oke. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu pernah untuk menggugah anak biar dia tahu salahnya apa enggak? Ya. Ya. Terus yang ketiga Bapak Ibu pernah menjadi teman untuk anak enggak? Selalu ya, untuk teman curhat misalkan. Bapak Ibu pernah minta sebagai pemantau anak enggak? Ya. Ya. Bapak Ibu pernah menjadi manajer anak enggak? Pernah. Dan sebagai guru tentunya kita juga pernah mengalami itu semua jadi Bapak Ibu. Di sini ada video yang menayangkan 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama tadi ada apa? Hukuman. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada teman. Yang keempat ada pemantau. Dan yang kelima ada manajer. Nah, ini ada sekilas video. Kira-kira di sini peran gurunya sebagai apa sih Bapak Ibu? Silahkan diperhatikan sebentar. Sama Ibu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa mendidik kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke Bapak Ibu, dari video yang pertama itu tadi ada peran ibu guru dan siswanya bernama siapa? Naren. Nah, Naren itu tadi dia terlambat. Dalam kasus atau video tersebut, kira-kira peran ibu guru tadi di peran apa? Di posisi kontrol apa sih Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Lanjut di video selanjutnya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Dulu ini ya Bapak Ibu. Demi ibu besok terlambat mana? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, di sini masih perannya masih sama kasus yang berbeda. Berarti ini di hari yang kedua aja Bapak Ibu. Di situ
ada peran videonya bahasanya agak halus sedikit daripada yang pertama tadi. Nah, di situ kira-kira peran gurunya itu sebagai apa? Teman. Oke, ya sayang, kata-kata sayang. Berarti kalau ada yang bilang sayang itu teman ya Bu ya? Iya, cuma teman. Oh, teman tidur. Oke, lanjut ke video selanjutnya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Sudah di video ketiga ini perannya juga masih sama, berarti di hari ketiga ya Bapak Ibu. Kira-kira di situ itu peran bu gurunya seperti apa? Pemantau. Apa? Oke, kalau sudah kita lanjut ke peran yang keempat. Jadi kayak di hari keempat ini sekarang juga terlambat lagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, itu adalah video yang keempat. Berarti secara nggak langsung tadi Naren di hari keempat juga terlambat lagi ya Bapak Ibu. Dia suka terlambat. Berarti kalau kita 5 hari kerja ada 5 video, berarti Senin sampai Jumat dia terlambat terus. Nah dari video yang keempat tadi peran ibu guru dengan kata-kata seperti itu kira-kira peran apa? Posisi kontrolnya apa? Manajer. Itu adalah posisi tertinggi kita sebagai seorang guru ya Bapak Ibu. Lanjut ke selanjutnya Pak. Di sini pertanyaan pentingnya, di sini tadi sudah melihat beberapa video, tentunya sangat mungkin Bapak Ibu pas waktu melihat video pernah membayangkan, oh saya pernah melakukan ini ya, saya pernah melakukan ini ya, terbesit gitu enggak? Oh ternyata saya salah ya, oh ternyata saya harus begini ya, pastinya seperti itu ya. Nah di pertanyaan pemantiknya tadi saya ada kata saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu siapa yang mengatakan kira-kira seperti itu? Hah? Belum dia.
dengan kamu. Posisi kontrolnya kira-kira itu apa? Posisi kontrol di hukuman. Nah, saya kecewa dengan ada yang beda ya. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti penghukum, oke. Terus ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Malas ini bapak ibu, merasa bersalah biar sadar. Keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira posisi kontrolnya apa? Teman? Oke, nanti kita lihat ya. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Terus yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Kita lihat jawabannya dulu, kira-kira jawaban Bapak Ibu benar apa enggak? Kamu selalu yang paling terakhir adalah penghukum. Kayak tadi kemarin, kamu yang paling terakhir di video yang pertama itu adalah penghukum. Tepuk tangan buat Bapak Ibu SMA Negeri 1 semuanya. Jawabannya salah. Gak apa-apa deh, kita baru belajar. Kita baru belajar. Oh, kita baru belajar. Kita baru belajar, kita baru mengenal. Meskipun saya junior, saya juga sama-sama belajar. Seniorku juga sama-sama belajar juga Bapak Ibu. Kita di sini sama-sama belajar untuk sesuatu yang lebih baik dan lebih baik lagi. Materi yang terakhir ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 poin nanti yang kita restitusi. Ya, nanti ada 3 poin. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini ada 3 poin. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah melakukan kesalahan tidak? Pas kerja pernah melakukan kesalahan yang paling simpel sering kita lakukan kira-kira apa? Telat. Kalau kosong jangan disepil dong Pak. Ada bakal kurikulum di sini loh Pak. Telat. Yang sering kita lakukan itu telat ya Bapak Ibu. Misalkan kita masuk jam 7. Kita masuk jam 7.01 itu sudah termasuk telat enggak? Nah, itu ada masuk di bagian menstabilkan identitas. Selanjutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Temannya banyak enggak kira-kira Bapak Ibu? Temannya, kita lihat ke siswa aja. Kita jangan lihat ke diri kita dulu ya. Kita lihat ke siswa. Setiap hari yang telat itu cuma 1 atau lebih? Mungkin bisa lebih ya, bisa 1 atau 2. Di bab pertama ada menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ketika kita membuat kesalahan, kira-kira kita akan memperbaikinya enggak Bapak Ibu? Misalkan hari ini kita telat, besok telat lagi lah, gitu enggak? Pastinya enggak ya, kita akan memperbaiki. Sekarang berangkatnya jam 7, besok kita berangkatnya jam 6.50 misalkan. Itu sudah termasuk memperbaiki diri kita sendiri enggak? Ya. Terus selanjutnya berperan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kalau kita tadi hari ini berangkat jam 7, terus besoknya kita berangkat jam 6.50, kita merasa identitas kita sukses enggak? Sukses, karena kita berhasil menggeser apa yang sudah menjadi kesalahan kita di awal. Terus selanjutnya diajukan pertanyaan, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Telat itu berarti hal yang wajar dan tidak boleh ditiru ya Bapak Ibu. Yang kedua ada validasi tindakan. Berarti ketika kita mempunyai prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi semua kebutuhan tertentu, kita juga harus mempunyai stimulus atau respon. Kalau ada teman misalkan yang terlambat, tentunya kita bisa bertanya, kenapa Bu terlambat? Maksudnya seperti itu J, tidak begini, kenapa Bu kok terlambat lagi? Nah, pastinya tidak seperti itu J Bu. Kita punya stimulus atau
atau respon yang lebih halus untuk menanyai keyakinan tersebut. Terus selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid akan telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi ketika kita menstimulus sesuatu yang salah tadi menjadi stimulus yang baik, tentunya murid juga akan punya rasa tindakan itu salah ya, ternyata ya tindakan itu tidak perlu saya ulang lagi ya, ternyata ya gitu ya. Selanjutnya sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini. Ini ketika kita ada anak yang salah, kita tidak boleh langsung menjudge kamu itu salah gitu, enggak. Kita harus mempunyai stimulus dulu. Kira-kira tindakan kamu itu benar atau salah? Mancing ya, mancing dulu. Dia harus bisa mengakui kalau perbuatannya itu salah. Nah, selanjutnya kalau kamu mau seperti ini terus, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalkan kedisiplinan itu adalah nomor 1. Misalkan kamu melakukan apa di keyakinan diri kamu, di kelas kamu? Disiplin, Bu. Nah, kalau disiplin kamu harus berangkat tepat waktu. Di sini ada penerapan segitiga restitusi. Silakan diperhatikan sebentar videonya, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Rangga. Iya Pak. Rangga, gimana kabarnya? Sehat kan? Maaf, Bapak memanggil kamu ke ruangan Bapak karena kamu tidak melaksanakan piket kelas hari ini. Alhamdulillah sehat Pak. Mohon maaf Pak karena saya tidak melaksanakan piket hari ini. Rangga, Bapak mengerti karena membersihkan Ini di bagian menstabilkan identitas. Rangga tidak mengerjakan semua tugas itu. Semua Kita siswa membuat kesalahan. pasti merasakan bosan dan malas, dan pastinya bukan hanya Rangga saja yang bosan atau malas mengerjakan tugas itu. Iya Pak, Anda merasa bersalah dan mengucapkan maaf. Maafin Anda ya Pak. Rangga pasti punya alasan apa tidak piket hari ini. Iya Pak, alasannya saya tidak bisa melaksanakan piket kelas karena bukan dengan piket hari ini. Apakah solusinya supaya Rangga tidak lupa hari ini piket kelas? Ada Pak, saya harus membuat piket kelas itu dan bukan Rangga, masih ingat nggak waktu awal belajar kita membuat keyakinan kelas bersama? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Ingat Pak, keyakinan kelas bahwa setiap murid harus melaksanakan piket kelas. Bapak percaya Rangga dapat mempraktekkan keyakinan kelas kita dengan baik. Siap Pak. Jadi, menurut Rangga, solusi buat Rangga bagaimana supaya selalu melaksanakan piket kelas dan menjaga kebersihan? Solusinya, saya harus membuat daftar piket di rumah dan selalu tinggal dengan bersih di kelas ataupun di lingkungan saya. Oke, itu yang akan Rangga lakukan kan? Bagaimana Rangga setuju? Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak lagi. Dari video tersebut, nah dari video Rangga dan Pak Guru ada peran, di situ ada peran segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi ada menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan, dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Kira-kira tadi di video Rangga itu kesalahannya dia itu apa? Tidak melaksanakan piket. Terus yang kedua validasi tindakannya tadi Pak Guru itu berusaha menyadarkan Rangga enggak kalau dia itu salah. Berarti maksudnya di yang kedua tadi apa? Yang pertama itu validasi tindakan, merasa bersalah sudah. Terus yang ketiga, kira-kira tadi Rangga mau memperbaiki kesalahannya enggak? Mau dengan cara melaksanakan piket lagi ya Bapak Ibu, piket di selanjutnya. Oke.
Dari 6 materi tersebut, kira-kira mungkin Bapak Ibu sudah terbayang ya, apa yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu kita tidak lakukan, apa yang perlu kita upgrade, apa yang perlu kita harus keep kita sebagai pendidik di era seperti ini ya Bapak Ibu. Berarti untuk di poin terakhirnya kita masuk ke bagian refleksi dan rencana perbaikan untuk implementasi ke depan kita. Nah, untuk saya pribadi di posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, karena sebelumnya saya belum bisa berperan sebagai manajer, saya masih berperan sebagai teman sebelum sebagai manajer. Terus refleksi yang kedua, menghilangkan hukuman. Kemarin saya masih menghukum dengan cara misalkan kita ngoceh di depan, ternyata ada yang main HP, terkadang kita gemes tidak Bapak Ibu? Kalau seperti itu, gemes ya. Kita juga suka mengasih hukuman. Ketika hukuman itu dilakukan, berarti kita belum di posisi kontrol yang baik. Terus yang ketiga, penerapan disiplin positif dengan mensosialisasikan nilai kebajikan universal dan nilai-nilai Pancasila. Tadi ada nilai-nilai kebajikannya banyak sekali, ada tanggung jawab, ada kejujuran, ada apalagi tadi sopan, santun, terus apalagi Bu Nia tadi nilai kebajikannya tanggung jawab, sopan, santun, kejujuran, mandiri. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Kita masuk di poin terakhir. Oke. Di poin terakhir ini ada gambar-gambar unik dari saya. Ada 6 gambar unik. Bapak Ibu perhatikan 1 sampai 6. Setelah melakukan pembahasan tadi, diskusi kita tadi, perasaan Bapak Ibu hari ini seperti apa? Ya. Dari Bu Dian perasaannya hari ini seperti apa? Bahagia. Poin ke berapa? Ke-6. Itu poin ke-6. Bagiannya totalitas ya, prenges. Bufa, perasaannya hari ini seperti apa? Pusing ya, karena itu pusing, tapi kita harus melewati ini semua ya Bufa. Pusing, berarti kita harus berbuka dulu ini. Pusing tapi diempat ya Bufa. Pusing, iya. Menyembunyikan rasa gudang gulana itu berarti kan senyum, tapi di atasnya ada yang muter-muter pusing. Nanti saya sebutkan gambar ke-7 Pak Nur di part 2 ya. Terus Bu Nia, perasaannya hari ini seperti apa? 1, 2, senyum tipis sama senyum. Oke. Selanjutnya Bu Oki, perasaannya hari ini seperti apa? 2, senyum tipis sidik. Enggak ya? Tugasnya banyak. Jangan mengeluh, kita masih muda, tidak boleh mengeluh ya. Oke. Selanjutnya Bu Siti, kira-kira perasaannya hari ini seperti apa? Apa? 5 Bu? 5? Karena disuruh di sini ya, tadi di awal dipaksa duduk. Saya berusaha untuk menyimpankan apa yang bisa lakukan. Iya, Bu Siti tadi jadinya milihnya yang nomor berapa Bu? 2. Senyum tipis gitu ya, senyum sedikit gitu ya. Senyumnya ini berimbang. Oh, senyumnya berimbang. Dengan seperti itu. Berarti saya harus bagaimana? Dirinya. Kita pada banyak. Oke, paling kira-kira hari ini perasaannya seperti apa? Prenges, satu bagian nomor 6. Berarti Oke, Pak Nia aja loh. Perasaannya hari ini seperti apa? Nomor 1, senyum lebar. Pak Cahyono hari ini perasaannya seperti apa? 1, senyum lebar sama. Pak Nur hari ini 4, pusing.
Itu pusing atau malaikat? Malaikat. Kenapa pilih malaikat? Bagus ya. Pilih malaikat karena paling Malaikat. oh gitu. Senyumnya terlalu lebar. Bagus itu butuh musik tak. Kalau musik dari malaikat. Malaikat. Iya kan. Baiknya tingkat tinggi. Berarti Senyum deh Pak. berarti Anda merasa hari ini baiknya tingkat tinggi gitu? Kan menggambarkan perasaan. Oh gitu. Oke, lanjut ke Bu Leli. Hari ini perasaannya seperti apa? Nomor 6, senyum renges, senyum bahagia. Oke, yang terakhir yang duduk di depan. Halo. Hari ini perasaannya seperti apa? Nomor 4. Ini kelihatannya bapak-bapak kok satu frekuensi ya? Kok pilihnya yang nomor 4? Oh, belum ngopi. Atau butuh malaikat? Ini nomor 4 karena bapak ibu. Oke. Nah, ya hari ini kita sudah merefleksikan ya perasaan bapak ibu hari ini. Ada yang senang, ada yang senyum bahagia, ada yang pengen seperti malaikat, ada yang mungkin ada yang marah karena duduk di sini lama, kadang babar gitu sih bapak ibu. Tapi semuanya di sini kita mendiskusikan kita untuk belajar untuk yang lebih baik lagi. Untuk itu saya akhiri cukup di sini ya bapak ibu. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Salam dan nomor 6. Saya lanjut pada terima kasih atas kesempatan hari ini sudah mau mengikuti diseminasi dari kami dari calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Blora. Semoga menjadi motivasi atau perubahan paradigma yang lebih baik untuk kedepannya kembali. Maaf dari kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mari kita berikan aplaus Bapak Ibu. Demikian yang kami hormati, acara diseminasi berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kerjasama antusias dari Bapak Ibu semua. Kami selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum